Bismillahirrahmanirrahim. Wal asah taradufu lafdail fardhi wal wajibi ay musammahuma wajib ay musammahuma wahid. Bermula pendapat asah itu taraduf dua lafal fardhi dan wajib. Jadi la fardhi itulah wajib, wajib adalah fardhi. Jadi musamma keduanya adalah satu. Artinya dua lafal tersebut adalah lafal taraduf, memiliki musamma yang sama. Oke, jelas? Wajib adalah perbuatan yang dituntutkan, perbuatan yang bukan kaf yang dituntutkan akan sebagai tuntutan yang jazim. Sama dengan fardu juga merupakan perbuatan yang bukan kaf yang dituntutkan akan sebagai tuntutan yang jazim. Sama dengan karena wajib adalah nama bagi perbuatan. Berbeda dengan ijab, berbeda dengan wujub. Karena ijab dan wujub bukanlah nama perbuatan, akan tetapi nama bagi khitab. Wajib adalah nama perbuatan yang ta'alluq khitab. Maka fardu juga merupakan nama bagi perbuatan yang ta'alluq khitab, bukan nama khitab. Karena nama khitab seperti pembahasan sebelumnya adalah ijab atau wujub. Oke. Artinya bermula musamma keduanya itu wahid. Wahwa dan bermula dianya fardu. Sebagaimana maka bermula dianya fardu atau wajib. Maka bermula dianya apa yang disebutkan? Kama sebagaimana barang yang dimaklumkan akannya barang. Kunai wajib. Wahwa dan bermula dia wajib. Kama sebagaimana barang yang dimaklumkan akannya barang daripada had ta'rif. Ijab makna had adalah ta'rif. Boleh? Karena maksud had adalah muradif bagi ta'rif, bukanlah askismon daripada ta'rif. Boleh? Jadi had di sisi ulama usul sama dengan ta'rif di sisi ulama mantiq. Sedangkan had di sisi ulama mantiq berbeda dengan had di sisi had di sisi ulama mantiq berbeda dengan ta'rif. Oke? Karena had adalah satu kismon daripada ta'rif. Sedangkan ulama usul had adalah muradif bagi ta'rif. Wahwa dan bermula dianya wajib sebagaimana barang yang dimaklumkan akannya barang daripada ta'rif ijab, yaitu khitama iqtadha iqtidaan fi'lan ghaira jazib iqtidaan jaziman. Boleh? Sebagaimana barang dimaklumkan akannya barang daripada ta'rif ijab, itu khabar huwa, itu perbuatan yang bukan kaf yang dituntutkan akannya perbuatan akan sebagai talaban jaziman. Boleh? Fi'lan. Maya ijab khitab iqtadha talaban fi'lan ghaira kafin talaban jaziman. Wadih. Khitabu muqtazi ya. Kitabul muqtazi iqtidaan kitabu muqtazi fi'lan ghaira kafi iqtidaan jaziman. Atau khitabu ghairil kafi
al-matlubi talaban jaziman. Khitab. Karena ijab adalah nama khitab, bukan nama perbuatan. Sedangkan wajib adalah nama perbuatan. Boleh? Jelas? Wala yunafi hadza ma dzakarahu a'immatuna min farqi bainahuma fi masaila. Dan tidak munafah, tidak kontradiksi akan ini oleh barang yang menyebut akannya barang oleh ulama-ulama kita, daripada perbedaan keduanya fi masaila, pada beberapa masalah. Kemudian ulama-ulama yang menyatakan bahwa musamma wajib dan musamma fardu adalah sama. Kemudian mereka menyebutkan perbedaan antara wajib dan fardu pada beberapa konteks. Pernyataan mereka yang menyatakan musamma keduanya adalah wahid, kemudian menyebutkan perbedaan keduanya pada sebagian tempat, tidak terdapat kontradiksi. Oke? Tidak terdapat kontradiksi ketika ulama mengatakan bahwa musamma fardu dan musamma wajib adalah satu. Kemudian mereka menyebutkan beberapa konteks yang terdapat perbedaan antara fardu dan wajib. Itu tidak terdapat kontradiksi. Boleh? Jelaskan. Kama qalu fi man qala, sebagaimana yang berkata oleh mereka itu a'immatuna, fiman, pada siman-siman qala yang berkata ia yaman, at-talaqu wajibun alayya, tatluku, sebagaimana barang yang berkata oleh mereka itu pada siman-siman yang berkata yaman bermula talak wajib, yang talak alayya di atasku, tatlaku niscaya tertalak ianya perempuan, atau fardhun alayya la tatlaku, tidak tertalak ianya perempuan. Terdapat perbedaan. Ketika seorang berkata at-talaqu wajibun alayya, maka perempuan akan tertalak. Ketika suami mengatakan at-talaqu fardun alayya, maka istrinya tidak akan tertalak. Sama dengan terdapat perbedaan antara wajib dengan fardu. Ketika mengatakan wajib, maka konsekuensinya akan tertalak. Sedangkan menggunakan fardun, konsekuensinya tidak akan tertalak. Maka timbullah perbedaan antara fardu dan wajib. Sedangkan mereka mengatakan antara fardu dan wajib musamanya adalah sama. Antara perkataan mereka yang mengatakan bahwa musamanya satu, kemudian mereka menyebutkan perbedaan antara wajib dan fardu pada sebagian kasus, itu tidak terdapat kontradiksi. Karena bermula demikian fimang qala laisa, tidak ada ianya zaka demikian, lil farqi disabit, karena perbedaan baina hakikatihima, di antara hakikat keduanya. Jadi yang mereka sebutkan adalah wajib dan fardu adalah muradif, maknanya adalah hakikat fardu dan hakikat wajib adalah muradif. Sedangkan perbedaan yang mereka sebutkan pada masalah talak, perbedaan tersebut bukan dari segi mahiyah, bukan daripada segi hakikat wajib dan hakikat fardu. Bal, akan tetapi karena jiryanil urfi bidzalika, karena berlaku uruf dengan demikian. Bukan karena berlaku uruf dengan demikian. Jadi ketika seorang mengatakan at-talaqu wajibun alayya tatluku, dan mengatakan al-fardun alayya, maka antara fardu dan wajib bukanlah berbeda hakikat keduanya, akan tetapi uruflah yang membedakan fardu dan wajib pada konteks talak. Hakikat fardu dan hakikat wajib tidak terdapat perbedaan keduanya.
Adapun pada kasus talak, perbedaan wajib dan fardu bukanlah perbedaan hakikat, akan tetapi uruf yang memberlakukan perbedaan antara fardu dan wajib pada konteks talak. Oke, jelas? Jadi farak yang terdapat perbedaan antara fardu dan wajib pada konteks talak bukanlah farak yang menyebabkan perbedaan hakikat keduanya, akan tetapi perbedaan keduanya hanyalah isti'mal uruf yang membedakan isti'mal wajib dan isti'mal fardu. Nah, itu yang pertama. Auli istilahin akhara, atau karena istilah yang lain. Auli istilahin akhara itu adalah kembali kepada konteks haji. Kata-kata bal lijriyanil urfi bidzalika itu adalah kembali kepada konteks talak. Oke. Adapun kata-kata auli istilahin akhara itu adalah kembali kepada konteks haji. Jadi dalam konteks haji, ketika dikatakan wajib dan ketika dikatakan fardu, maka fardu bukanlah wajib. Timbul farak tersebut bukanlah farak yang menyebabkan berbeda hakikat fardu dan hakikat wajib. Akan tetapi dalam konteks haji, maka maksud wajib dan maksud fardu bukanlah maksud yang sedang dibahas tentang hakikat. Itulah istilah yang lain. Jadi kata-kata lijriyanil urfi bidzalika itu adalah kembali kepada konteks talak, dan perkataan di istilahin akhara itu adalah kembali kepada konteks haji. Jelas? Kama bayantuhu, sebagaimana barang yang aku jelaskan akannya barang ma'adziyadati tahqiq beserta ziyadah tahqiq fil hasyiyah, dalam hasyiyah, yaitu hasyiyah Imam Zakaria ala Jam'il Jawami. Syarah haji adalah syarah Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jelas. Wa nafatil hanafiyatu taradufahuma, dan menafikan oleh Hanafiyah akan taraduf keduanya. Jadi Abu Hanifah mengatakan tidak taraduf keduanya antara fardu dan wajib. Mazhab Hanafi itu mengatakan tidak taraduf keduanya, terdapat perbedaan. Faqalu, maka berkata oleh mereka itu, hadzal fi'lu, bermula ini perbuatan yang bukan kaf matlub talaban jaziman. Hadzal fi'lu tersebutlah fi'lu ghairu kaf matlubu talban jaziman. Jelas? Jadi hadzal fi'lu bermula ini perbuatan, yaitu perbuatan yang bukan kaf yang dituntutkan akan sebagai tuntutan yang jazim. In sabata, jika sebut ianya perbuatan dengan dalil yang qat'i. Makna qat'i adalah qat'i segi matan, bukan qat'i segi dalalah. Bidalilin qat'iyyin, dalil yang qat'i. Makna qat'i adalah, maksud qat'i adalah qat'i dari segi lafal atau qat'i dari segi matan, bukan qat'i dari segi dalalah. Karena beda qat'i dari segi matan dan qat'i dari segi dalalah. Al-Quran dan hadis mutawatir, dia adalah qat'i secara matan atau secara lafal, akan tetapi dia belum tentu qat'i dari segi dalalah. Hadis ahad, maka dia adalah dhanni dari segi matan atau dari segi lafal, akan tetapi belum tentu dia adalah dhanni dari segi dalalah. Makanya sah mentaksiskan
dalil qat'i dengan dalil dhanni. Sah mentaksiskan dalil qat'i secara matan dengan dalil dhanni secara matan. Mengapa? Karena ketika dalil qat'i dalalahnya adalah dhanni, sedangkan dalil dhanni adalah dalalahnya qat'i, maka setaralah qat'i dan dhanni. Oke, jelas. Jadi perkataan Imam Zakaria ketika mengatakan ma sabata bi dalilin qat'iyyin dengan dalil yang qat'i. Makna dalil yang qat'i adalah dalil-dalil yang warid secara mutawatir. Dengan dalil-dalil yang qat'i. Kal Quran, seperti Quran. Makanya Imam Zakaria menambahkan kal Quran. Karena hadis juga ada yang qat'i, yaitu hadis-hadis yang mutawatir. Maka menambahkan dengan ka. Ingin memberitahu bahwa bukan hanya Quran saja yang dalil qat'i. Ada juga yang bukan Quran, dia juga qat'i seperti hadis mutawatir. Maka maksud bidalilin qat'iyyin, mana dalilin qat'iyyin adalah qat'iyyin dari segi lafal atau dari segi matan, bukan qat'i dari segi dalalah. Seperti Quran. Quran dia adalah pasti qat'i dari segi matan, akan tapi dia belum tentu qat'i dari segi dalalah. Boleh? Jelas? Fahuwa niscaya maka bermula adanya perbuatan itu fardu. Maka perbuatan tersebutlah fardu. Ka qiraatil Quran fi shalah. Seperti hukum membaca, seperti perbuatan. Kal fi'ali, qiraah fi'ali, karena berbicara tentang fi'ali. Sebenarnya kal qiraah seperti perbuatan membaca Quran fi shalah, dalam shalah as-sabit yang sebut ianya membaca Al-Quran biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Ta'ala faqra'u ma tayassara minal Quran, maka baca olehmu Amar, baca olehmu akan barang-barang yang mudah ianya barang minal Quran, daripada Quran. Sama dengan membaca Al-Quran fi shalah sebut dengan Quran. Sama dengan membaca Quran dalam salah sebut dengan dalil yang qat'i. Dikatakan membaca Quran dalam salah adalah sebut dengan dalil yang qat'i, maka hukum membaca Al-Quran dalam salah hukumnya adalah fardu karena sebut dengan dalil yang qat'i. Oke? Jelas? Au bidalilin dhanniyin, atau dengan dalil yang dhanni. Mana dhanni adalah dhanni dari segi matan, bukan dhanni dari segi dalalah. Atau dengan dalil yang dhanni ka khabaril wahid, seperti khabar ahad, seperti khabar satu, khabar ahad. Maka dia tidak sampai kepada tingkatan mutawatir, bahwa niscaya maka bermula adanya perbuatan itu wajib. Ka qiraatil Fatihah, seperti qiraah Fatihah fi sholatis sabiti, pada salat yang sebut ianya salat dengan khabar sahihaini. Khabar sahihaini sama dengan walaupun dia sahihaini tapi dia bukan mutawatir. Dengan khabar sahihaini la salata, hana jenis salat bagi siman-siman yang tidak membaca ia nyaman dengan Fatihah kitab. Tidak ada salat bagi orang-orang yang tidak membacakan Fatihah. Maka hukumnya adalah wajib, bukan fardu. Maka dikarenakan hukumnya adalah fardu, dikarenakan hukum membaca Fatihah dalam salat hukumnya adalah wajib bukan fardu, fayu samu, maka didausakan akan seseorang bitarkiha dengan tinggalnya Fatihah, dan tidak fasid bihi dengannya tinggal oleh salatnya seseorang. Itulah perbedaan antara fardu dan wajib di sisi Hanafiyah. Hanafiyah mengatakan bahwa jika seorang meninggalkan wajib maka amalannya akan fasid. Jika dia meninggalkan fardu maka amalannya akan fasid. Sedangkan jika dia meninggalkan
wajib, maka amalannya tidak akan fasid, cuma tidak sempurna. Bi khilafi tarkil qiraah, dengan sebalik tinggal qiraah, karena tinggal qiraah hukumnya adalah fardu, maka jika ditinggalkan akan memberi imbas kepada fasid amalan. Oke. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa tinggal Fatihah juga fasid salat. Fasid salat tinggal Fatihah. Dalilnya sama, la salata liman lam yaqra bi fadil kita. Itu adalah dalil Imam Syafi'i. Dalil Imam Hanafi juga la salata liman lam yaqra fi bi fatihah dari kitab. Itulah dalil. Jadi dalilnya sama, hukumnya berbeda. Ya. Cuma Imam Syafi'i mentakdirkan la salata, makna la salata adalah la yasihhu shalah. Tidak sah, makna yang ditakdirkan oleh Imam Syafi'i adalah la yasihhu shalah, tidak sah salat. Sedangkan Abu Hanifah mentakdirkan la yakmalus shalah, tidak sempurna sah salat. Itulah beda. Karena la salata liman lam yaqra bi fatihil kitab, dia termasuk dalam iqtida. Salah satu adalah iltizam dalam usul fiqh, iqtida. Yaitu tertawakuf benar suatu kalam di atas makna yang ditakdirkan. Kalam Nabi yaitu la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Jika tidak ditakdirkan lafal, maka kalam tersebut adalah kalam yang salah. Kalam yang salah. Kalam yang batil. Kalam yang salah. Maka itulah yang dinamakan dengan iqtida. Iqtida adalah tertawakuf benar sebuah kalam di atas makna yang ditakdirkan. La salata, tidak ada salat bagi siman-siman yang tidak membaca Fatihah. Sangat banyak salat-salat tapi tidak pernah dibaca Fatihah. Bagaimana Nabi mengatakan tidak ada salat bagi yang tidak membaca Fatihah? Makna tidak ada salat bagi yang tidak membaca Fatihah, itulah dua makna. Imam Syafi'i menafsirkan tidak sah salat, sedangkan Abu Hanifah mentafsirkan tidak sempurna. Maka dia termasuk dalam bab iqtida. Salah satu pembahasan dalalah dalam ilmu usul fiqh. Nào đây anh. Nah. Jelas? Rong dah apa lah emang? Rong? Kak. Apa deh? Jalan juga. Ka mandub, seperti lafal mandub. Seperti mandub, artinya kama sebagaimana barang, bahwa sungguh pendapat asah itu taraduf lafal mandub dan mustahab dan tatawu dan sunnah. Itu berarti mustahab, mandub, tatawu, sunnah, hasan, naflu, muraghab fihi ay musammahuma wahid. Jadi wajib, mandub, mustahab, tatawu, sunnah, hasan, naflu, muraghab fih, itu adalah lafal muradif. Itu adalah pendapat, termasuk pendapat Imam Ghazali, Abi Ishaq Asy-Syiraziyah. Wawa dan bermula dianya mandub, sebagaimana barang dimaklumkan akannya barang daripada had nadab, daripada tarikh nadab. Jadi mandub dapat dimaklumkan daripada nadab, karena nadab adalah kitab, mandub adalah perbuatan yang ta'alluq kitab nadab. Itu perbuatan yang bukan kaf, yang dituntutkan akannya perbuatan akan sebagai tuntutan ghaira jazim. Boleh? Wanafa, dan menafikan oleh Qadhi Husain Al-Marwaruzi.
Kan Qadhi Husain Syekh Syuja. Syekh Syuja. Syekh Syuja juga Qadhi Husain. Yaitu Syekh Qadhi Husain Al-Marwaruzi. Mazhab Syafi'i. Husain bin Muhammad bin Ahmad Al-Marwaruzi. Husain bin Muhammad bin Ahmad. Mudah ingat. Husain bin Muhammad bin Ahmad Al-Marwaruzi. Wa ghairuhu dan oleh selainnya Qadhi Husain. Ya, seperti Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan seperti Abi Isa Asy'ari. Akan taradufnya alfat, maka mereka mengatakan tidak taraduf. Fakalu maka berkata oleh mereka itu hadzal fi'lu, bermula ini perbuatan, in wadaba, jika membiasai alaihi di atasnya perbuatan oleh Nabi fahuwa sunnah, maka perbuatan tersebut dinamakan sunnah. Sunnah adalah perbuatan-perbuatan yang Nabi biasa mengerjakan perbuatan tersebut. Wah, jelas itu adalah sunnah. Wa illa, dan jika tidak, maknanya Nabi tidak membiasai mengerjakan perbuatan tersebut. Kaan seperti bahwa fa'alahu marratan au marrataini, mengerjakan ya Nabi akannya perbuatan satu kali atau dua kali fahwal mustahab. Niscaya maka bermula dianya perbuatan itu dinamakan mustahab. Jadi sunat adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh Nabi. Mustahab adalah perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi tidak sering, satu atau dua kali. Au lam yaf'alhu, atau tidak mengerjakan ya Nabi akannya perbuatan. Wahwa, padahal bermula adanya perbuatan itu barang yang muncul akannya barang, yang dibikin, yang dibuat akannya barang oleh manusia dengan ikhtiarnya manusia, minal aurat, daripada dalil-dalil yang warid. Nah, jadi amalan-amalan yang dibuat oleh manusia bersumber daripada dalil-dalil. Nah, itu dinamakan bahwa saya maka bermula dengan perbuatan itu tatawu. Perbuatan tersebut adalah perbuatan tatawu. Walam yata'arradu, dan tidak mencikot oleh mereka itu. Mereka itu kelompok B, kelompok yang mengatakan nafi taraduf. Bagi ketinggalan mereka tidak menyebutkan mandub, mereka tidak menyebutkan mustahab, mereka tidak menyebutkan hasan, mereka tidak menyebutkan naflu, mereka tidak menyebutkan muraghab fih. Li umumiha, karena umumnya ketinggalan bagi aksam yang jadi yang tersayang masuk dalam terbenar kepada manheboyan. Wal khulfu, dan bermula khilaf pada dua masalah itu lafzi, aidun ila lafzi wa tasmiyah. Ada khilaf yang terjadi pada masalah taraduf fardu dan taraduf mandub adalah khilaf lafzi. Akhir nana aja nah. Baik seputahan tu dalam puasa. Hah? Ya. Hadir kalian dah. Aja nah, tengok insyaallah dah sambung. Wal khulfu fil mas'alataini lafzi. Sebenarnya tu berapa? Mana ma yunshihul insan bi tari minal aurat, daripada dari waris. Dari waris maksudnya ya dari hadis gitu. Hadis daripada hadis. Dari hadis kan, dari Nabi sih ya. Nabi tidak pernah mengerjakannya. Menyampaikan.
atau bi ikhtiyari Nabi. Kenapa? Bi ikhtiyarihi dengan ikhtiarnya Nabi. Yang ke sana cocok le. Bi ikhtiyarihi sama dengan Nabi yang memerintahkan. Bi ikhtiyarihi ana pedali tambah minal aurat. Bi ikhtiyarihi dengan ikhtiarnya manusia. Dipene rumah ikhtiar minal aurat daripada dalil-dalil. Jadi ketika madzamir hi ikhtiyarihi tersebut tak kembalikan kepada Nabi, tidak cocok dibayan dengan aurat. Maka lebih cocok hi tersebut marja' kepada insan, cocok minal aurat. Seandainya tidak ada minal aurat, maka cocok min ikhtiyarihi dengan ikhtiarnya Nabi. Nabi mengikhtiar memerintahkan sahabat untuk mengerjakan satu perbuatan, tapi Nabi tidak mengerjakannya. Agar tapi karena minal aurat, cocok ni. Thế nào? Allahu a'lam bishawab. Wah, yang nampu bayar balik mana? 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 Tahu foto tu ke? Depu kau dip.